mengembalikan air kolam menjadi jernih kembali seperti zaman dulu kala. Cuma tertutup karena tidak terawat. Kalau zaman dulu nenek moyang kita mungkin ya karena mata air dirawat dan sebagainya masih bisa mengalir bagus. Sekarang karena seperti tidak dibutuhkan lagi ya nggak dirawat, akhirnya tertimbun dan waktu yang akan datang akan ada revitalisasi sumber air di sana di sebelah utara. Panas ya musim ketiga itu ya tetap ada air. Itu mungkin dulu juga sudah menjadi pertimbangan dari para pendiri bahwa kita mendirikan masjid juga harus dicari sumber airnya harus ada. Dimanapun sebenarnya keraton pun sebagai sebenarnya sumber airnya ada, termasuk di sini. Alhamdulillah nanti ini akan jadi diuri-uri bangunan yang sekian ratus tahun ini akan tetap lestari dan akan tetap menjadi pelajaran bagi para penerus dan jadi pengamatan dari Bapak itu sekalian yang suka akan masjid-masjid atau warisan-warisan budaya itu. Saya nggak panjang lebar matur, kalau saya itu matur nanti panjang sekali biasanya. Lanjut di sarapan ini karena sudah ada opor ayam. Iya, opor ayam sama produksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Teman-teman dari komunitas museum yang saya hormati, saya di sini mewakili Dinas Pariwisata mengucapkan terima kasih karena teman-teman akhirnya bisa berkumpul di sini. Sebagai mana kita ketahui, yang namanya pariwisata itu macam-macam. Dan sekarang pada masa ini diharapkan wisata kita itu ada basisnya. Jadi storytellingnya yang kita kuatkan lagi, ya. Teman-teman dari Malang Museum pastinya sangat kuat dalam hal storytelling ini. Ini nantinya bisa menambah wawasan teman-teman dari komunitas museum, sehingga kita bisa membuat suatu jalinan cerita. Cerita itu nanti kita kembangkan bersama-sama dengan, kebetulan kemarin ada yang dari Jogja juga. Jadi ini informasi sedikit. Kemarin pada waktu Mas Menteri Sandiaga Uno ke Puri Mataram, itu ada aplikasi, coba nanti lihat di App Store atau di Google Store, sudah ada app ya, di Google Play, namanya Sutasoma. Itu semacam game, itu buatan orang Jogja, orang Sleman. Tapi masalahnya kita perlu mengembangkan lebih lanjut kaitan dengan itu, kaitannya dengan memberi cerita. Cerita itu adalah ruhnya. Bangunan tanpa ada sejarahnya, setiap bangunan punya sejarah. Tapi kalau sejarah itu hanya diketahui oleh segelintir orang, itu hanya sebagai monumen. Ya, ini bangunan yang bagus ini, kebetulan nanti kita teman-teman semua selain ke Masjid Toto Nugro di Pulau Kuning juga akan ke Melangi. Di situ ada sejarah yang wajib kita ketahui semuanya. Melalui sejarah itu, nanti mungkin dari Malang Museum sudah berpengalaman bisa menjualnya. Kalian bisa menjadi penjualnya. Paling gampang adalah misalnya, yuk kita adakan tur jalan kaki. Jalan kaki, misalnya yang paling gampang, jalan kaki. Kalau teman-teman Malang Museum itu di sekitar Kota Baru waktu itu ya. Iya. Nah, ada nanti misalnya, ya teman-teman sudah bisa mencatat dan lain sebagainya. Oh, jalan-jalan menyusuri lorong-lorong di sekitar Masjid Agung Kauman, itu pasti ada ceritanya. Atau menyusuri daerah sini saja, itu pasti ada ceritanya. Kenapa sih ada rumah seperti itu, ada itu pasti ada sejarahnya. Siapa rumahnya, apa ada di makam di siapa yang masih bisa bercerita, pasti ada. Silakan itu dimanfaatkan. Ke depan, wisata adventure itulah yang akan menjadi sumber pendapatan kita dari pariwisata. Ada dimas-dimas juga diajeng di sini yang hadir. Silakan dimanfaatkan. Ya, pendapatan kita itu paling gampang kalau mau jadi pemandu wisata tuh paling enak.
nanti tinggal kerjasama dengan Pak Kamal. Pak Kamal, iya. saya minta tolong, nanti saya bawa 5 orang, ya kan? Saya bawa 5 orang mau keliling daerah Pelosok Kuning misalnya. Nanti makanannya adalah ABCD. Oke. Nah, Kuliner ada di sini. ada lengkap. kuliner, ada sejarahnya. Unik, ya. Kenapa harus opong ayam? Pasti ada Ya, sejarahnya. ya. Kenapa dulu ada ketupat? Ya. Pasti semuanya ada sejarahnya, ya kan? Ya. Nanti tadi Pak Kamal bilang ada konservasi. Kalau kita lihat dari kota dari istimewa Yogyakarta ini, itu penuh dengan makna. Kenapa ada yang namanya kita lihat posisi Laut Selatan, Keraton, Kandang Tugu, dan Gunung Api. Itu jadi satu. Oke, itu sendiri tadi di dalam keraton sendiri dari lingkungan keraton ada keraton, ada pasar Mekarjo, ada Sakem. Nah itu ada sejarahnya sendiri. Belum lagi nanti kalau lihat misalnya masalah tanaman. Banyak yang bisa kita pelajari. Oh, kenapa sih harus ada tanaman seperti ini? Ternyata dia menampung air. Bisa menjaga, mengandung pesannya. Di bawah tuh dia jaga air. Nah makanya nanti pelan-pelan itu semuanya bisa diceritakan. Jadi dari hal yang paling sederhana, tanyakan semuanya Pak Kamal. Semoga ini menjadi bermanfaat. Ya, nanti teman-teman yang fotografer, yang suka buat film, bisa bikin film-film sederhana. Yang suka TikTok, oh TikTok hari ini adalah kita berkunjung ke sini loh, ya kan? Insya Allah itu pasti menarik. Kalian pintar kalian lebih pintar lah dalam mengemasnya. Entah itu nanti dalam bahasa Inggris, entah dalam bahasa Arab, entah ada yang bisa bahasa Jepang. Ya supaya monggo, semuanya tolong itu dikemas, kita kembangkan lagi. Intinya cuma satu, semuanya adalah demi kemajuan kita. Masjid Padonegoro bersama dengan komunitas museum yang hari ini datang di Masjid Cagar Budaya ini untuk wisata religi ya. Dan saat ini sedang dijelaskan maksud kedatangannya, masuk juga dari Takmir Masjid yang menceritakan tentang sejarah Masjid Padonegoro. Pesona Indonesia. Pak, siapa ini Pak? Saya dengan Coach Endar. Pak, maksud kedatangan ini apa ini Pak? Ini maksudnya ya dalam rangka mengenalkan destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Sleman ya. Ya. Kebetulan kali ini kita mengarah ke Wisata religi ya? Wisata beberapa religi ya? masjid di Kabupaten Sleman yang ada kaitannya dengan sejarah pengembangan Islam di Sungai Yogyakarta. Ya, ini termasuk cagar budaya Pak ya? Benar, arahnya ke cagar budaya. Kebetulan yang hari ini kita arahnya satu di Masjid Padonegoro Pelosok Kuning ini, dan kemudian nanti di daerah Melangi. Melangi juga, cagar budaya juga ya Pak ya? Oke Pak, kita sama-sama menikmati opor ayam Pak. Mari. Mari Pak ya. Mari. Karena semua itu ada sejarahnya. Semua ada sejarahnya Pak ya? Semua ada cerita. Dan kebetulan ini kan dari teman-teman komunitas museum ya. Mereka saya harapkan nantinya bisa membuat semacam storytelling lah. Storytelling ya? Storytelling tentang suatu tempat. Karena kelemahan kita, kelemahan orang Indonesia, kelemahan pariwisata di Indonesia adalah terutama di storytellingnya. Oke, Bapak di pariwisata sebagai apa Pak? Saya sebagai Kepala Seksi Analisa Pasar, Dokumentasi dan Informasi Pariwisata. Sleman? Ya. Udah jelas semuanya? Nanti tanya sambil makan boleh. Oh iya, saya tanya sambil makan aja. Jadi saya punya warung. Ini warung gratis. Kalau pejet Mbah Google tuh warung gratis angkringan Padonegoro udah pasti. Itu siapapun boleh hadir, siapapun boleh nyumbang, siapapun boleh makan, tidak ada terikat apapun dan 24 jam. Nggak bayar? Tidak bayar. Dan rasakan sensasinya di sini, tempatnya bahkan juga makanannya ada sekarang. Kalau hari ini kebetulan opor ayam. Yang bikin chefnya ini Pak Wiji itu, yang pakai peci itu. Udah terkenal tuh kalau di GoFood udah terkenal itu. Ya, lain kali kalau kesini lagi tak kasih lodeh. Macam-macam pokoknya bebas gratis. Monggo. Ya, monggo. Sajian ada pisang emas ya, pisang raja ya. Ada pisang raja, ada wedang teh ya. Gimana Mbak? Gorengannya Mbak?
Mantap. Mantap ya. Tahu banget kalau belum sarapan. Iya. Gimana Mas? Wedangnya Mas? Istimewa Pak. Istimewa ya. Dan paling enak yang sebelah sana. Oke. Ya, di sini yang istimewa adalah dikasih opor ya. Opor ayam. Ya, ini opor ayamnya ya. Semuanya adalah gratis. Gimana Mas? Mantap Mas. Mantap ya? Ya. Di sini ada Dimas Diajeng, Kabupaten Sleman ya. Dengan Mbak siapa ini? Elis. Gimana wisata di tempat ini? Karena ada ikannya itu gede banget ya. Makannya juga di sini ada bisa. Dan ini semua gratis loh ya? Iya. Gede banget dan di sini tuh warungnya nggak panjang. Jadi ayo sama kita ayo mampir ke masjid. Patok Negoro ya? Iya. Oke, terima kasih, makasih. Ini pada menikmati hidangan di angkringan gratis Masjid Patok Negoro ya. Nah, ini pada makan opor semua. Gimana? Enak semuanya? Nggih Pak. Enak ya. Lagi pada makan opor semuanya. Ya, seperti inilah kondisi di angkringan gratis Masjid Patok Negoro. Dari dan untuk jamaah, siapapun bisa datang di sini gratis, menunya macam-macam. Ya, dan yang menarik di sini kokinya, chefnya adalah semua laki-laki di sini. Ayo berwisata di negeri sendiri, berwisata di Masjid Cagar Budaya. Yang pasti di sini ada kopi ya, ada teh naskidol ya. Ya, ini lagi menikmati aneka menu yang dihidangkan di angkringan gratis Masjid Patok Negoro ya. Salam pesona Indonesia. Wonderful.